Huo Yuhao berbisik beberapa kata, dan Penatua Suan tertegun sejenak. Senyumnya melebar sedikit. Jika kamu mencoba untuk menjadi bodoh, berhati-hatilah untuk memastikan bahwa kamu tidak menjadi bodoh. Jujur saja, Akademi tidak memiliki hal lain untuk mengajar Anda lagi. Karena Anda ingin pergi, pergi saja. Saya hanya punya satu permintaan, kirimkan berita keselamatan Anda setiap 3 bulan, apapun metode yang Anda gunakan. Petik 2. Huo Yuhao terkekeh. Pastinya, saya tidak akan tidak sabar ketika saya berurusan dengan hal-hal di masa depan. Saya akan lebih mantap, dan tidak akan membuat Anda khawatir. Petik 2. Penatua Suan berkata, ingat, tidak masalah apapun yang Anda hadapi, Akademi akan selalu mendukung Anda. Selalu tetap jujur pada diri sendiri. Petik 2. Baik. Penatua Suan bersandar ke kursinya ketika dia mengambil labu anggur besar. Saat dia membukanya, aroma anggur yang kuat memenuhi udara. Huo Yuhao tertegun. Sejak Penatua Suan menjadi tuan paviliun Dewa Laut, Huo Yuhao belum melihatnya minum seperti ini. Dia tidak bisa tidak mengingat hari-hari ketika Penatua Suan akan memegang labu anggur di satu tangan dan paha ayam di tangan lain. Dia telah berada di bawah tekanan besar selama beberapa tahun terakhir di paviliun Dewa Laut. Setelah menenggak beberapa teguk anggur, Penatua Suan tampak lebih bersemangat, rasanya luar biasa. Saya belum pernah mabuk seperti ini dalam waktu yang lama. Selama beberapa tahun ini, situasi di benua ini sangat tidak pasti. Kekaisaran Sun Moon telah tumbuh menjadi sangat kuat, dan Su Tianran berani mengabaikan semua pertimbangan, melangkah lebih jauh dengan meletakkan tangannya pada pesaing turnamen Master Jiwa Pemuda. Ini menunjukkan betapa dia yakin dengan kemampuannya sendiri. Awalnya, aku tidak terlalu memikirkannya. Tidak peduli seberapa kuat Kekaisaran Bulan Matahari, saya pikir itu hanya sedikit lebih kuat daripada Kekaisaran Bintang Luo. Meski begitu, Kekaisaran Sun Moon seharusnya tidak terlalu kuat. Jika 3 kekaisaran di benua Doulo bekerja sama, bersama dengan kehadiran murka surga untuk membela kita, apa yang bisa mereka lakukan? Namun, aku baru sadar kalau aku salah setelah perang ini. Kehadiran alat jiwa memang merupakan faktor penting yang mempengaruhi bagaimana perang dilancarkan. Saat gelombang binatang berkobar dan pasukan makhluk buas jiwa menyerang menuju kota Shrek, kami berhasil bertahan selama 2 hari dengan hanya 10.000 orang, 3.000 tuan jiwa, dan alat-alat jiwa. Kami bahkan tidak sepenuhnya dilengkapi dengan alat jiwa. Dalam perang skala besar seperti itu, kemampuan individu seseorang tidak mungkin mempengaruhi hasil kecuali mereka sekuat di Tian. Bagaimana kami bisa bertahan? Kami selamat karena alat jiwa. Secara total, kami memiliki kurang dari 50 Suge Divine Crossbow Cannons. Dengan pasukan mengemudi mandiri all-terrain tank sekte dan semua jenis alat jiwa dari Akademi, kami membentuk baku tembak yang berhasil melawan serangan pasukan Beast Soul Soul. Kerang meriam jiwa stasioner yang disediakan oleh sekte Tang bahkan menyebabkan kerugian yang lebih besar bagi binatang jiwa. Jika mereka tidak cap terbelur, saya percaya Great Stardow Forest tidak akan berkompromi, bahkan dengan roh kita. Tujuan mereka sangat sederhana, melancarkan serangan habis-habisan untuk melemahkan kemampuan kita. Semakin banyak tuan jiwa yang mereka bunuh, semakin aman jiwa makhluk itu untuk jangka waktu tertentu. Aku awalnya memandang rendah alat jiwa, karena aku merasakan bahwa kekuatan alat jiwa, bahkan jika itu adalah kelas 9, mungkin tidak sekuat serangan habis-habisan dari Titlet Douluo. Namun, saya menemukan bahwa saya salah. Jika 100 tuan jiwa menyerang pada saat yang sama, sangat sulit bagi kekuatan mereka untuk bergabung bersama. Namun, serangan 100 alat jiwa bisa sangat merusak jika terkoordinasi dengan baik. Selain itu, masa depan alat jiwa adalah bahwa mereka akan dikendalikan oleh orang-orang biasa, menurut penelitian Tang Sek. Jika ini benar-benar terjadi, manusia masih akan memerintah benua Douluo, bahkan jika penguasa jiwa tidak ada lagi. Petik 2. Huo Yuhao mengerti apa yang Penatua Suan maksudkan melalui nadanya. Dia tertegun ketika dia bertanya, Penatua Suan, apakah Anda mengadopsi sikap pesimistis terhadap perang antara 3 kekaisaran dan Kekaisaran Matahari Bulan? Penatua Suan tertawa sedikit. Aku tidak pesimis. Sulit untuk menilai.
Namun, itu akan tergantung pada orang-orang muda dari 3 kerajaan untuk mengalahkan Kekaisaran Sun Moon. Teruskan, pengalaman Anda di dunia luar akan sangat bermanfaat bagi pertumbuhan Anda. Jangan khawatir tentang Sekte Tang. Akademi akan melakukan yang terbaik untuk mendukung sekte tersebut. Pertumbuhan Sekte Tang mungkin sebenarnya adalah apa yang kita butuhkan untuk melawan Kekaisaran Bulan Matahari di masa depan. Petik 2. Itu hebat. Penatua Suan, aku akan pergi dulu. Saya harap Anda dapat mencapai kesuksesan. Huo Yuhao berdiri dan membungkuk dengan hormat kepada Penatua Suan. Dia hanya meninggalkan paviliun Dewa Laut setelah Penatua Suan memberinya sinyal. Dia tidak buru-buru pergi. Dia berbalik sebelum berlutut ke arah pohon emas lagi. Setelah kau tahu 3 kali, dia pergi. Seorang guru selama sehari, seorang ayah seumur hidup. Tidak peduli waktu, rasa hormatnya kepada Penatuamu tidak akan pernah berubah. Tanda pisah. Sekolah sedang berlangsung sekarang, dan akademi jauh lebih tenang. Huo Yuhao dengan cepat meninggalkan akademi dan bergegas ke Tang Sekte. Yang paling ingin dia lakukan sekarang adalah bertemu Wang Donger. Jika Clear Sky Sekte mengizinkannya, dia akan tetap di sana untuk merawat Wang Donger. Akibatnya, ia harus menyelesaikan banyak hal sebelum itu. Ketika Huo Yuhao kembali ke Sekte Tang, sekte itu sangat ramai. Ada banyak murid di sekte sekarang. Huo Yuhao merasa banyak dari mereka sangat akrab, mereka mungkin dari akademi. Selain itu, tidak hanya ada siswa dari Departemen Alat Jiwa, ada juga siswa dari Departemen Jiwa Marsial. Tentu saja, ada beberapa wajah yang tidak dikenal juga. Dinding luar sekte sudah dirobohkan. Sepertinya wilayah mereka telah diperluas sekali lagi. Huo Yuhao sangat terkenal di kota Shrek sekarang. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, dia menggunakan tiruannya, menyembunyikan dirinya di udara, dan memasuki aula bagian dalam Sekte Tang. Tanda hubung. Baiklah, mari kita ikuti rencana awal untuk sisi ini. Oh ya, lanjutkan menurut cetak biru untuk sisi ini juga. Gunakan bahan terbaik dan jangan memotong sudut. Kalau tidak, Guru Suan akan mengurus Anda semua. Baiklah, itu saja. Dapatkan sibuk. Petik 2. Saat dia masuk, Huo Yuhao mendengar suara Hekaitu. Hekaitu mempertahankan penampilan aslinya dan tampaknya sangat sibuk. Ada beberapa orang yang mengenakan perlengkapan konstruksi di sampingnya. Saat dia tersenyum, Huo Yuhao berhenti menggunakan tiruannya. Dia Kaitu tanpa sadar berbalik ke arahnya. Ketika dia melihat Huo Yuhao, dia hanya bisa menggosok matanya, ingin memastikan bahwa dia tidak melihat sesuatu. Baru setelah dia memastikan bahwa itu benar-benar Huo Yuhao, dia berteriak kegirangan, "Junior kecil, kau akhirnya kembali." Saat dia berbicara, dia menyerbu ke depan dan memeluk Huo Yuhao. Semua orang dari Tang Sekte cemas setelah Huo Yuhao dibawa pergi oleh Ditian. Namun, bahkan Penatua Suan tidak berdaya, mengingat kultivasi Ditian. Sekte Tang hanya bisa memilih untuk menunggu. Untungnya, mereka tahu bahwa Huo Yuhao tidak dalam bahaya langsung karena kehadiran roh. Saat ini, Hekaitu sangat senang karena Huo Yuhao telah kembali. "Junior kecil, apa kamu baik-baik saja?" Hekaitu terlihat sangat prihatin. Huo Yuhao terkekeh, "Senior kedua, apakah saya terlihat tidak baik? Bukankah Anda mengatakan bahwa Sekte Tang diberikan sebidang tanah yang lebih besar di luar kota? Kenapa kamu masih merenovasi tempat ini?" Petik 2. Dia Kaitu tertawa dan menjawab, "Kami merencanakan ini setelah mendiskusikannya dengan akademi. Ya, kami diberi sebidang tanah yang lebih besar di luar kota. Namun, jauh lebih aman di sini, karena dekat dengan akademi. Kami memutuskan untuk merenovasi tempat ini dan mengubahnya menjadi lembaga penelitian alat jiwa. Setelah ini, kami akan memindahkan hal-hal lain, seperti area kerja kami dan pabrik pembuatan alat jiwa, ke luar kota. Kami akan meninggalkan semua yang penting di pusat kota. Di masa depan, Guru Suan akan memegang benteng di dalam kota dan melakukan penelitian holistik. Kali ini, akademi menjadi lebih banyak berinvestasi di sekte. Mereka telah membagikan semua sumber daya mereka di Departemen Alat Jiwa bersama kami, terutama di bidang penelitian alat jiwa. Mereka telah memberikan dukungan tanpa syarat kepada Guru Suan.
Apapun yang dibutuhkan Guru Xuan, Akademi akan mencoba yang terbaik untuk berkumpul. Petik 2. Huo Yuhao tertawa, itu bagus, kalau begitu. Aku lega. Senior kedua, senior mana yang tertua? Petik 2. Heika itu menjawab, dia ada di sekitar. Dia sangat mengkhawatirkanmu beberapa hari ini. Dia terus pergi ke akademi untuk mencoba menemukan cara untuk menyelamatkanmu. Sekarang setelah Anda kembali, saya yakin dia akan senang. Ayo pergi dan temukan dia. Petik 2. Tanda hubung. Saat ini, hanya Heika itu dan Bei Bei yang berada di Sekte Tang di antara 7 monster Shrek. Su Sanqi, Jiang Nanan dan Xiao Xiao semua berada di luar kota, mengawasi pembangunan gedung baru Tang Sek. Huo Yuhao menemukan Bei Bei dengan cepat. Ketika dia melihat Huo Yuhao, Bei Bei secara alami sangat senang. Huo Yuhao menceritakan semua yang dia alami di Great Stardew Forest kepada Bei Bei. Dia hanya menyembunyikan pengaruh masa depan skala terbalik naga hitam di Tian padanya. Bagaimanapun, itu tidak penting bagi Sekte Tang, dan itu hanya masalah yang perlahan-lahan akan muncul begitu dia menjadi Douluo berjudul. Dia tidak ingin membuat Bei Bei mengkhawatirkannya. Huo Yuhao tersenyum ketika berkata, senior tertua, selesaikan hal-hal di sini di sekte sebelum mengikuti saya. Bei Bei segera mengerti apa yang dia maksud, dan tampak sedikit gelisah. Dia mengangguk dengan cepat. Huo Yuhao berkata, apakah kita tidak punya berita tentang Suster Xiao Tao selama beberapa hari terakhir? Bei Bei menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, dia belum muncul sama sekali. Ini situasi yang sama dengan akademi. Jika dia baik-baik saja, dia masih berada di Sun Moon Empire. Hanya saja energi jahat yang kamu bantu usir dari tubuhnya. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, aku juga tidak tahu apakah dia bisa bertahan. Itu akan tergantung pada kemauannya. Saya percaya dia akan baik-baik saja. Hanya saja saya tidak tahu mengapa dia belum kembali. Mas Xiao Tao masih menjadi bunda suci dari gereja Roh Kudus, dan jiwa Douluo dengan jiwa bela diri pamungkas. Selama dia tidak mengungkapkan identitasnya, tidak ada yang bisa dengan mudah menyakitinya di dalam kekaisaran Sun Moon. Bei Bei berkata, junior kecil, pergi dan istirahat dulu. Kami akan berangkat besok pagi. Menurut Anda berapa lama sebelum kita kembali? Petik 2. Huo Yuhao menjawab, jika kita cepat, kita akan membutuhkan 3 hingga 5 hari. Bahkan jika kita lambat, kita seharusnya tidak mengambil lebih dari setengah bulan. Petik 2. Setelah merenung sejenak, Bei Bei berkata, baiklah, lebih baik menyelesaikannya secepat mungkin. Saya akan pergi dan menyelesaikan masalah dulu. Petik 2. Saat dia berbicara, Bei Bei keluar. Selain tatapan cemas di matanya, dia juga bersemangat. Heika itu bingung ketika dia bertanya kepada Huo Yuhao, junior kecil, ada apa dengan kakak tertua? Apa yang kamu bawa untuk dia lakukan? Dia sepertinya sangat gelisah. Petik 2. Huo Yuhao tersenyum dan membisikkan beberapa kata di telinganya. Heika itu baru tercerahkan setelah itu. Setelah menghela nafas, dia berkata, ya, tidak peduli apa, kita harus membantunya. Petik 2. Tanda pisah tanda pisah. Pada pagi kedua, fajar baru saja tiba sebelum dua sosok meninggalkan Sekte Tang. Setelah mereka dengan cepat meninggalkan kota Shrek, mereka segera menggunakan alat jiwa tipe terbang mereka untuk naik ke udara, dan dengan cepat menuju ke utara. Huo Yuhao memandangi Bei Bei dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakan, senior yang paling tua, Anda sepertinya baru saja menderita. Kamu harus memperhatikan tubuhmu. Petik 2. Bei Bei tertawa getir. Ada banyak hal yang harus diselesaikan di sekte ini. Bagaimana saya punya waktu untuk istirahat? Petik 2. Dia benar. Menyelamatkan para sandera, menghilangnya Huo Yuhao, gelombang-gelombang buas, dan ekspansi Tang Sekte terjadi satu demi satu. Sebagai pemimpin Sekte Tang Sekte, ia harus menyelesaikan segalanya. Dalam situasi seperti itu, dia tidak punya waktu untuk beristirahat. Huo Yuhao tersenyum dan berkata, senior tertua, saya harus membantu Anda menemukan hal-hal itu tidak peduli apapun yang terjadi. Secara alami hanya ada satu alasan mengapa Bei Bei akan mengambil cuti dari jadwalnya yang sibuk untuk meninggalkan kota Shrek, Tangya.
Imbalan Bei Bei di Yin Yang Love Quarrying Valley adalah mempelajari dua jenis tanaman yang dapat membantu Tang Ya pulih. Huo Yuhao telah melihat salah satu dari mereka sebelumnya, Dewa Sutra Halus, dan dia yakin bahwa Dewa Sutra Halus tahu jenis tanaman lainnya. Sebelum dia pergi menemui Wang Donger, dia ingin membantu Bei Bei memenuhi keinginannya terlebih dahulu. Bagaimanapun, dia tidak tahu berapa lama dia akan kembali setelah pergi ke Clear Sky Sect. Ini karena dia memiliki sesuatu yang harus dilakukan selain menemani Wang Donger. Masalah ini pasti akan menghabiskan banyak waktunya. Sekarang setelah pembangunan Sekte Tang berada di jalur yang benar, dan lembaga penelitian alat jiwa dipimpin oleh Guru Xuan, Huo Yuhao punya cukup waktu untuk menjauh dari sekte. Namun, dia mengerti bagaimana perasaan Bei Bei yang tersiksa, jadi dia ingin membawa Bei Bei ke Setting Sun Forest sebelum dia pergi ke Clear Sky Sect. Tanda hubung. Saat ia terbang ke arah hutan penataan matahari, Huo Yuhao merasa sedikit emosional. Terakhir kali dia pergi ke hutan penataan matahari, dia ada di sana untuk mencari rumput kerinduan untuk Wang Donger. Wang Qiwer adalah orang yang menemaninya di sana. Wang Donger dan Wang Qiwer tidak lagi berada di sisinya. Wang Donger tidur nyenyak, sementara Wang Qiwer mengorbankan dirinya untuknya. Saat dia memikirkan hal ini, Huo Yuhao merasakan sakit di hatinya. Dia menggigit lidahnya untuk menggunakan rasa sakit yang dia rasakan mengalihkan perhatian dari siksaan di dalam hatinya. Dia terus mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia harus ulet. Hanya dengan tetap tegar dia bisa terus berjalan di jalan yang kasar ini. Dia percaya bahwa ada cahaya di ujung terowongan, dan Wang Donger akhirnya akan bangun. Hari itu, dia telah berjanji kepada Ice Empress dan Skydream Ichewon bahwa dia akan mencoba menjadi dewa di masa depan. Bukan hanya membantu mereka, dia juga membantu dirinya sendiri. Ini karena Wang Qiwer mungkin juga memiliki kemungkinan untuk dihidupkan kembali jika dia menjadi dewa. Saat ini, harapan terbesar Huo Yuhao, selain dari membalas dendam ibunya, adalah agar Wang Donger dan Wang Qiwer hidup di sisinya. Dia sekarang adalah sage jiwa, dan satu-satunya jiwa sage di antara anggota 7 monster Shrek. Dalam hal kultivasi, ia telah mengejar sisanya dan menyusul mereka. Namun, Bei Bei juga tidak jelek. Dia tidak jauh dari menjadi sage jiwa. Sebagai senior tertua dari Sekte Tang, kekuatan jiwanya telah meningkat pesat sejak dia keluar dari lembah pertanyaan Yin Yang Cinta. Seiring dengan kultivasi hariannya yang tak kenal lelah, dia sekarang berada di peringkat 68. Selain Huo Yuhao, dia adalah anggota terkuat dari 7 monster Shrek. Keduanya menggunakan alat jiwa tipe terbang kelas 6 sekarang, dan terbang sangat cepat. Mereka hanya mendarat dan beristirahat setelah terbang selama hampir 4 jam. Setelah beristirahat, mereka melanjutkan perjalanan lagi. Tanda pisah. Mereka mendekati Setting Sun Forest sebelum tengah hari. Huo Yuhao membawa Bei Bei ke hutan penataan matahari. Dengan pengalaman sebelumnya, dia tahu bahwa ada sangat sedikit binatang buas yang tinggal di hutan ini. Dalam hal binatang jiwa yang kuat, mereka kebanyakan berada di sumur Ichevire Yin Yang. Meskipun makhluk-makhluk itu adalah tipe tanaman, budidaya mereka tidak rendah. Racun beracun yang dilepaskan oleh bunga fosfor giok dari 7 absolut tidak efektif melawan es ultimate Huo Yuhao. Huo Yuhao berjalan dalam garis lurus langsung menuju lembah gunung tempat Well Ichevire Yin yang berada. Bei Bei heran ketika dia melihat racun beracun 7 warna di sekitarnya perlahan berubah menjadi hijau giok. Jika bukan karena domain es abadi-abadi Huo Yuhao sebagai perlindungan, bahkan Douluo berjudul akan benar-benar terkorosi oleh racun. Junior kecil, bagaimana kamu masuk terakhir kali? Tempat ini terlalu berbahaya. Bei Bei berseru kaget ketika dia melihat tidak ada yang tumbuh di sekitar tempat ini, bahkan tanahnya berwarna 7. Huo Yuhao memaksa tertawa. Ultimate Ace adalah kutukan dari semua racun. Jangan khawatir, senior tertua. Kita akan baik-baik saja. Ayo masuk. Es tertinggi Huo Yuhao menciptakan jalan bagi mereka untuk masuk, dan bunga-bunga fosfor giok 7 dan 9 absolut menyusut kembali menjadi tunas di bawah kendali kekuatan spiritual Huo Yuhao yang sangat besar. Setelah itu, ia terbang bersama menuju sumur Ichevire Yin yang bersama Bei Bei. Dari udara, pemandangan Ichevire Yin yang well,
yang menyerupai surga fana, disajikan di depan mereka. Meskipun tempat ini tidak dipenuhi dengan energi kehidupan yang makmur seperti tempat pembantaian di hutan Great Stardow, itu masih merupakan tempat yang ajaib. Es dan api hidup berdampingan di tempat ini, dan ada semua jenis tanaman berharga yang memenuhi setiap sudut lembah gunung. Ini adalah pertama kalinya Bei Bei melihat ini, dan dia benar-benar linglung. Semua binatang berjenis tumbuhan di sekitar sumur mulai bereaksi ketika mereka merasakan orang luar mendekat. Namun, mereka segera merasakan aura spiritual yang dilepaskan Huo Yuhao. Huo Yuhao tidak lagi seperti sebelumnya. Ada banyak binatang jiwa berjenis tanaman ratus ribu tahun di sini. Namun, kultivasi mereka berbeda dari binatang jiwa berjenis hewan tipe 100.000 tahun, karena mereka hanya memiliki kekuatan besar di wilayah mereka sendiri. Dalam hal kekuatan bertarung, mereka jauh lebih rendah daripada binatang jiwa berjenis hewan 100.000 tahun. Mereka hanya kuat karena Ichevireyin yang dengan baik. Dengan kemampuan Huo Yuhao saat ini, dia tidak takut dengan binatang buas ini. Selain itu, ia bahkan mengendalikan kekuatan takdir. Awalnya, Wang Qiwer pernah mengancam Dewa Sutra Halus. Sebagai kaisar binatang, dia mengendalikan nasib semua habitat binatang buas di benua. Dia menggunakan ini untuk mengancam Dewa Sutra Halus. Meskipun Great Stardow Forest adalah tempat utama, masih mungkin baginya untuk menghancurkan nasib Ichevireyin yang well. Dia hanya harus membayar harga tertentu untuk itu terjadi. Mengingat itu, bagaimana jiwa binatang buas di sini berani membuat marah Wang Qiwer? Jika bukan karena ancamannya, dia tidak akan menemukan rumput hati kerinduan kedua. Tanda pisah, tanda pisah. Kenapa kamu di sini lagi? The Delicate Silk Immortal terdengar sedikit kesal. Tidak ada tanaman yang menyukai manusia yang agresif atau merusak. Ini bahkan lebih berlaku untuk ramuan abadi yang berharga seperti mereka. Melihat bahwa Huo Yuhao membawa orang asing juga, Dewa Sutra Halus itu tidak terlalu senang. Huo Yuhao tidak mengeluarkan suara. Eye of Destiny-nya perlahan dibuka, dan pola sinar matahari rose gold menyebabkan dahinya berubah sangat mempesona. Cincin emas mawar aneh mulai menyebar dari dahinya. Setelah dia datang terakhir kali, Huo Yuhao telah mengembangkan beberapa pemahaman tentang makhluk jiwa tipe tanaman ini. Dia tahu dia harus bersikap keras pada mereka. Tanpa mengancam mereka dengan kemampuannya, mustahil untuk mendapatkan bantuan mereka. Memang, semua ramuan abadi dan obat-obatan yang telah berubah menjadi makhluk jiwa tipe tanaman tersentak bangun ketika mereka merasakan gelombang besar spiritual yang dipenuhi dengan aura takdir. Tiba-tiba, ada beberapa niat spiritual yang dipenuhi dengan ketakutan yang menyebar ke Huo Yuhao. Huo Yuhao dan Bei Bei turun, dan tanaman membuka jalan bagi mereka untuk mendarat. Kita bertemu lagi, kata Huo Yuhao kepada Delicate Silk Immortal. Mata Bei Bei sudah cerah pada saat ini. Bukankah sutra halus abadi ini adalah salah satu tanaman yang disebutkan oleh lembah pertanyaan cinta Yin Yang? Selain itu, Immortal Sutra halus ini tampak lebih besar dari gambar yang dilihatnya. Dewa Sutra yang halus tercengang, mengapa kamu mengendalikan kekuatan takdir sekarang? Mustahil. Kekuatan takdir tidak bisa diambil. Kamu. Dia bukan satu-satunya yang terkejut. Semua binatang berjiwa tumbuhan di sekitarnya mulai panik. Huo Yuhao menjawab dengan tenang, kamu tidak perlu tahu ini, dan aku juga tidak ingin diingatkan. Jika saya tidak salah, Anda mengatakan bahwa saya dapat mengambil 7 jenis tanaman dari sini terakhir kali saya di sini. Apakah saya benar? The Silk Delicate Immortal mengangguk dengan lembut. Ya, Anda dapat mengambil 7 jenis tanaman karena Anda lulus ujian Tang San. Huo Yuhao menjawab, bagus. Saya di sini hari ini untuk mengambil 5 jenis tanaman lagi. Kami mengambil 2 batang rumput kerinduan terakhir kali, jadi ini berarti saya harus mengambil 5 jenis tanaman. Apakah saya benar? Tidak, kamu tidak. Dewa Sutra halus segera menjawab. Kamu juga mengkonsumsi dew musim gugur full moon. Huo Yuhao dengan tenang menjawab, saya ingat Anda menyebutkan sebelumnya bahwa itu tidak masuk hitungan. Itu adalah bagian dari ujian Anda untuk saya. Setelah itu, saya terluka parah karena ujian Anda.
Saya tidak punya pilihan selain menggunakan air dari Sun Spring Blazing untuk menghangatkan darah saya dan memetik rumput kerinduan yang merusak hati. Bahkan, saya hanya mengambil satu tangkai kerinduan keretakan hati. Tangkai lainnya diambil oleh Kiwer untuk menyelamatkan saya. Seharusnya tidak dihitung. Inilah sebabnya mengapa mengambil 5 jenis tanaman saat ini sudah dianggap kurang dari apa yang saya berhak. Saya harus pergi dengan 6 jenis tanaman sebagai gantinya. Petik 2. Bagaimana kamu bisa seperti ini? The Silk halus abadi segera marah. Cincin jiwa Huo Yuhao perlahan bangkit dari kakinya, dan cincin jiwa keenam yang diberikan Wang Qiwer muncul. Saat itu muncul, semua binatang jiwa terkejut. Huo Yuhao berkata, kamu, Qiwer mengorbankan dirinya untukku untuk menyelamatkanku. Saya yakin Anda tahu siapa dia. Ini berarti bahwa saya telah mewarisi kekuatan takdirnya. Saya bukan orang yang tidak masuk akal, tetapi saya benar-benar harus pergi dengan beberapa tanaman berharga hari ini. Di antara semua tanaman ini, pertama-tama saya ingin Anda mengikuti saya. Jika kamu tidak mau, aku hanya bisa mengambil takdirmu. Petik 2. Apa yang kamu katakan? Anda ingin membawa saya pergi? Tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Saya tidak akan meninggalkan tempat ini. Kamu tidak bisa makan aku. Aku tidak berguna untukmu. The Silk halus abadi langsung panik. Seperti yang disebutkan Huo Yuhao, mereka lebih takut pada Wang Qiwer daripada seluruh hutan bintang besar Dou. Ini karena Ichevireyin yang Well adalah salah satu tempat di dunia tempat takdir berkumpul. Itu juga alasan mengapa tempat ini terlihat sangat ajaib. Jika takdir tempat ini hancur, sumur Ichevireyin yang akan rusak. Ketika itu terjadi, semua tanaman di sini akan hancur. Jika mereka meninggalkan Ichevireyin yang Well, mereka tidak akan bisa tumbuh secepat yang mereka lakukan sekarang. Huo Yuhao berkata, Anda tidak memiliki suara dalam hal ini. Aku pergi denganmu. Saya tidak melanggar batasan yang dibuat leluhur Tangsan. Anda juga salah satu tanaman di sini, kan? Saat dia berbicara, dia sudah perlahan berjalan menuju Immortal Sutra halus. Tidak, jangan. Jangan bawa aku pergi. Saya hanya bisa mengekang semua jenis racun. Anda memiliki kekuatan Ultimate Ice, yang berarti Anda tidak takut dengan racun yang mematikan. Membawa saya pergi tidak akan ada gunanya bagimu. The Silk halus abadi adalah sangat cemas sekarang. Dia juga tidak mahir berkelahi, dan tidak punya kesempatan untuk melawan Huo Yuhao. Pada titik ini, kurangnya persatuan antara binatang jiwa tipe tanaman telah ditunjukkan. Mereka semua takut dibawa pergi oleh Huo Yuhao, dan tidak berani bersuara. Secara alami, mereka tidak datang membantu Yuyu. Terakhir kali Huo Yuhao ada di sini, dia mengaktifkan bantuan Ratu Salju. Mengingat seberapa kuat permaisuri salju itu, binatang buas jiwa ini tidak bisa melawannya. Huo Yuhao hanya berhenti ketika dia mencapai lingkaran merah muda yang dilepaskan oleh Delicate Silk Immortal dari tubuhnya. Bei, yang mengikuti di belakangnya, bisa mencium aroma menyegarkan, dan tersentak bangun segera. Huo Yuhao tampak berpikir, dan berkata, kamu sepertinya benar. Saya tidak benar-benar membutuhkan Anda untuk menetralkan racun. Mari kita lakukan dengan cara ini, bantu saya menemukan satu jenis tanaman. Jika saya puas, saya akan mempertimbangkan untuk membiarkan Anda pergi. Petik 2. Saat dia berbicara, Huo Yuhao mengeluarkan gulungan yang Bei buat untuknya sebelumnya. Baiklah, aku akan membantumu. Tidak ada tanaman yang tidak bisa saya kenali di dunia ini. Anda sangat senang, dan segera menyetujui permintaan Huo Yuhao. Huo Yuhao tidak berhenti, dan langsung membuka gulungan itu sebelum menyajikannya kepada Anda. Apakah kamu melihatnya? Anda sebenarnya termasuk dalam gulungan ini. Bukan bohong ketika aku mengatakan bahwa aku ingin pergi bersamamu. Katakan padaku tanaman apa itu, dan aku akan mempertimbangkan membiarkanmu tetap di sini. Petik 2. Sejak awal, Huo Yuhao sudah mengatur perangkap ini untuk Dewa Sutra halus. Jiwa binatang tipe tanaman ini sangat pintar. Dia mungkin tidak mendapat jawaban jika dia bertanya langsung. Dia juga tidak punya waktu untuk perlahan mendapatkan jawaban dari mereka.
Dia tidak punya pilihan selain mengancam mereka untuk mencari tahu apa yang dia inginkan. Ya, aku tahu tanaman apa ini. Namun, bisakah Anda benar-benar tidak pergi dengan saya jika saya memberitahu Anda apa itu? Bagaimana Anda bisa menjamin itu? The Silk halus abadi memang pintar. Dia segera menyatakan kondisinya. Huo Yuhao tidak mengeluarkan suara. Dia mengangkat tangan kanannya dan pincer Ice Empress-nya langsung dilepaskan. Dia segera meraih ke arahnya, dan seberkas cahaya mawar emas keluar dari mata takdirnya. Ini adalah salah satu dari dua keterampilan jiwa dari cincin jiwa keenamnya, Destinis Demise. Setelah diserang oleh Destinis Demise ini, semua pertahanan yang tidak terbentuk menggunakan kekuatan jiwa akan kehilangan efeknya. Tubuh seseorang juga akan menjadi sangat rapuh. Di bawah bimbingan takdir, tidak mungkin untuk tidak dikejutkan olehnya. Kecuali serangan kekuatan jiwa seseorang dapat secara langsung menghancurkan Huo Yuhao, Destinis Demise-nya akan berlangsung selama 1 menit penuh. Ah, tidak, aku akan memberitahumu, oke. Delicate Silk Immortal segera berteriak liar setelah diserang oleh Destinis Demise. Dia tidak memberinya kesempatan untuk bermain trik sama sekali. Tangan Huo Yuhao berhenti di udara, dan dia berkata dengan dingin, mengingat kemampuanmu, energi hidupmu tidak akan hilang dalam waktu dekat bahkan jika aku memetikmu dan pergi. Saya masih bisa menginterogasi Anda secara perlahan bahkan setelah kami pergi bersama Anda. Jadi, Anda dapat memilih untuk menjawab saya di sini, atau menjawab saya setelah kami pergi. Petik 2. Aku akan memberitahumu. Saya perlu merasakan tanaman yang Anda maksud. Saya tidak dapat melihat gulungan Anda. Lagi pula, saya hanya tanaman. Bisakah Anda menggambarkan seperti apa itu? Anda gemetaran saat dia berbicara. Bibir Huo Yuhao sedikit berputar. Bei, yang awalnya memiliki simpati untuknya, juga menjadi dingin ketika dia mendengar kata-katanya. Dia terlalu licik. Huo Yuhao memutar kepalanya ke Bei dan berkata, "Senior tertua, bisakah kamu menunjukkan padanya seperti apa bentuknya?" Lembah pertanyaan cinta Yin yang telah memberi Bei 3 kesempatan untuk menyajikan gambar, termasuk aura dari 2 tanaman seperti yang ditunjukkan pada gambar. Ini juga mengapa Yuyu jauh lebih besar dari apa yang tampak seperti pada gambar. Baik, Bei mengakui kata-katanya dan menutup matanya. Garis cahaya ilusi muncul di udara di bawah kendali mentalnya. Penampilan dan aura dari 2 jenis tanaman yang berbeda disajikan dalam bentuk proyeksi di udara. Kali ini, Delicate Silk Immortal tidak berani menunda lagi. Dia yakin bahwa Huo Yuhao akan benar-benar menumpangkan tangan padanya. Cincin cahaya merah muda mulai menyebar dari kepalanya saat dia merasakan proyeksi. Setelah beberapa saat, proyeksi menghilang, dan semuanya kembali normal. Begitu, Huo Yuhao bertanya. Meskipun Bei sangat cemas sekarang, dia tidak mengeluarkan suara, dan membiarkan Huo Yuhao yang berbicara. Aneh. Ini sangat kecil dan lemah, tetapi sangat kuat. The Silk halus abadi tampaknya dalam pemikiran yang mendalam. Jangan mencoba trik apapun, Huo Yuhao berkata dengan dingin, kalau tidak, aku akan membawamu ke tempat lain dan membiarkanmu memikirkannya perlahan-lahan. The Silk Delicate Immortal bergegas untuk mengatakan, tidak. Saya sudah menemukan jawabannya. Saya tahu apa itu. Kecil dan lemah karena ukurannya, tetapi kuat karena berasal dari spesies itu. Itu Kaisar Blue Silver. Petik 2. Kaisar Blue Silver. Apa itu? Huo Yuhao dan Bei sama-sama tersesat ketika mereka mendengar Dewa Sutra halus menyebutkan nama ini. The Silk halus abadi cepat berkata, Kaisar Blue Silver adalah kaisar dari Blue Silver Graces. Itu rumput Blue Silver terkuat. Sementara Blue Silver Grace terlihat kecil dan lemah, kaisar mereka sangat kuat. Kaisar Blue Silver juga benar-benar binatang buas berusia 100.000 tahun. Saya tahu apa yang sedang terjadi. Teman Anda harus diracuni, dan membutuhkan kemampuan saya untuk menetralisir racunnya sebelum Kaisar Blue Silver dapat membantunya bangkit dengan memandu kekuatan garis keturunannya. Jiwa bela diri teman Anda haruslah rumput Blue Silver. Petik 2. Setelah mendengar kata-katanya, mata Huo Yuhao dan Bei menjadi cerah. Iya,
Jiwa bela diri Tang Ya adalah rumput Blue Silver. Analisis Delicate Silk Immortal tepat sasaran. Jika ini masalahnya, dia benar-benar memiliki harapan. Huo Yuhao berkata, karena ini masalahnya, apa yang perlu kita lakukan adalah membantunya menetralkan racunnya dan pulih. The Delicate Silk Immortal menjawab, mengenai hal ini, sudah pasti bahwa Anda tidak perlu memberi saya makan dengannya. Anda hanya perlu membawa dia dan Kaisar Blue Silver ke sini. Saya yakin saya bisa menetralkan racunnya, tetapi saya tidak akan bisa mengeluarkannya dari tubuhnya. Saya tidak punya cara untuk melakukannya jika sumber racunnya berada jauh di dalam tubuhnya. Saya tidak bisa menghilangkan racun dari darah seseorang. Aku hanya bisa menetralkan racun di tubuhnya setelah Kaisar Blue Silver memaksanya keluar dari darahnya. Petik 2. Huo Yuhao bertanya, apakah Anda mengatakan bahwa rumput Blue Silver adalah binatang buas? The Silk Halus Abadi menjawab, dia bukan hanya binatang jiwa. Dia adalah binatang jiwa 100.000 tahun. Hanya rumput Blue Silver 100.000 tahun yang bisa menjadi kaisar. Petik 2. Huo Yuhao bertanya, apakah Anda tahu di mana Kaisar Blue Silver berada? The Silk Delicate Immortal menjawab, tentang ini. Melihat betapa dia tampak ragu-ragu, Huo Yuhao tertawa dingin. Sepertinya kamu juga tidak tahu. Anda tidak pernah meninggalkan Ichevire Yin Yang Well. Adalah logis bahwa Anda tidak tahu. Aku akan membawamu keluar dari sini dan kita bisa menetralkan racun ketika kita melihatnya. Petik 2. Tidak, kamu tidak bisa melakukan itu. Ratusan sutra abadi meratap. Jangan lakukan itu. Saya tidak ingin meninggalkan tempat ini. Saya akan mati jika saya meninggalkan tempat ini. Saya tidak akan bisa bertahan hidup. Akar saya ada di sini. Aku tidak pergi. Saya tidak tahu di mana Kaisar Blue Silver berada. Tapi, pikirkan itu, dia harus mau membantu temanmu dulu. Jika Anda membawanya ke sini, dia akan senang, mengingat ini adalah tempat yang cocok untuk pertumbuhan tanaman. Dia akan membantumu. Jika saya meninggalkan tempat ini, saya akan cepat layu. Bagaimana saya bisa membantu Anda berdua jika itu terjadi? Tinggalkan aku di sini selama kamu membawa Kaisar Blue Silver ke sini, aku akan membantu menetralkan racun temanmu kapan saja. Akankah itu berhasil? Petik 2. Masih banyak yang ingin kukatakan. Meskipun saya belum pernah meninggalkan lembah ini sebelumnya, saya kira-kira bisa menebak di mana Kaisar Blue Silver berada. Kaisar Blue Silver yang berumur 100.000 tahun hanya dapat tumbuh di pusat benua. Saya percaya Anda dapat menemukannya di sekitar sana. Petik 2. Pusat benua. Bei Bei dan Huo Yuhao saling memandang, dan ekspresi mereka berubah aneh. Pusat benua itu tidak diragukan lagi adalah Great Stardew Forest. Itu juga tempat dengan jenis-jenis binatang jiwa terbanyak. Apakah Kaisar Blue Silver benar-benar tinggal di hutan Great Stardew? Huo Yuhao berkata, saya harap Anda tidak membohongi saya. Karena ini masalahnya, saya akan meninggalkan Anda di sini untuk saat ini. Saya juga hanya akan memilih satu jenis ramuan obat untuk diambil. Oh ya, Anda, apakah ada sesuatu di sini yang dapat membantu seseorang dalam tidur nyenyak untuk bangun? Petik 2. Anda segera mengayunkan kepala bunga besarnya. Tidak. Ini juga tergantung pada jenis tidur nyenyak yang dialami orang. Tanaman tidak tahu struktur tubuh manusia. Jika orang itu tidak diracuni, kita tidak akan bisa melakukan apa-apa. Petik 2. Huo Yuhao mengerutkan alisnya dan berkata, baiklah kalau begitu. Saya akan pergi dengan beberapa barang dulu. Ketika dia berbicara, dia berbalik dan berjalan menuju aprikot halus berkobar. The Blazing Delicate Apricot menonton dari satu sisi sebelumnya tetapi tidak mengeluarkan suara. Dia takut diperhatikan oleh Huo Yuhao. Dia sangat menderita ketika Huo Yuhao datang ke sini terakhir kali. Setelah itu, dia juga mengalami cedera serius. Melihat Huo Yuhao sedang berjalan sekarang, dia segera menyusut dengan kencang. Kamu, apa yang kamu lakukan? Aku tidak cocok untukmu. Aku tipe api, jadi aku tidak akan berguna untukmu. Suara The Blazing Delicate Apricot bergetar. Huo Yuhao dengan tenang berkata, tentu saja aku tahu kamu tidak berguna bagiku. Saya hanya menginginkan sesuatu dari Anda.
Entah saya mencabut Anda dan pergi, atau Anda memberi saya sepotong karet berkobar Anda. Saya membutuhkannya untuk menyelamatkan seseorang. Petik 2. Aprikot halus berkobar sangat marah ketika dia berteriak, ini adalah perampokan. Ya, aku merampokmu. Huo Yuhao berkata dengan dingin, sebaiknya kau segera beri aku jawaban, karena kesabaranku terbatas. Jangan buat aku mengungkit masa lalu kita yang tidak menyenangkan. Saat dia berbicara, mata nasibnya menyala, dan gelombang besar spiritual melonjak seperti gelombang pasang. Meskipun Huo Yuhao masih merupakan sage jiwa, ia setara dengan jiwa Douluo dalam hal kekuatan bertarungnya secara keseluruhan. Itu tidak akan menjadi masalah untuk bertarung melawan 100.000 tahun jiwa sendirian. Selain itu, dia bahkan memiliki putri salju sebagai senjata. Aprikot delikat berkobar itu sedih dan marah ketika dia berkata, baiklah, aku akan memberikannya padamu. Setelah ini, sepotong karet berkobar seukuran kuku melayang keluar dari intinya. Huo Yuhao bahkan tidak melihat potongan karet berkobar ini. Aku ingat permaisuri salju berhasil mendapatkan sepotong karet berkepala seukuran kepalan tangan di lain waktu, dan masih tersisa setengah untukmu. Cepatlah, atau aku akan meminta Ratu Salju untuk meminta lebih banyak darimu lagi. Petik 2. Saat dia berbicara, seberkas cahaya putih melintas, dan Putri Salju merangkak keluar dari Eye of Destiny-nya. Dia tidak peduli dengan blazing delicate apricot, dan terbang tepat di atas Extreme Chill Ice Spring, diam-diam menyerap elemen es terkonsentrasi di sana. Selama yang diinginkan Huo Yuhao, dia bisa membantu permaisuri salju untuk sementara waktu mendapatkan kembali ingatannya melalui stimulasi Ice Spring. Aku akan memberi, aku akan memberi. Jika aprikot delikat berkobar memiliki gigi, dia akan menggerogoti mereka sampai mereka patah. Sepotong karet berkobar setengah ukuran kepalan tangan terbang keluar dari aprikot blazing delikat yang sangat enggan. Huo Yuhao mengambil kotak giok hijau gelap dari alat jiwanya tipe penyimpanan dan meletakkan sepotong karet berkobar di dalam. Temperaturnya yang sangat tinggi ditutup menggunakan metode ini. Kitab suci racun Tang San telah mencatat metode melestarikan sepotong karet berkobar dari aprikot halus berkobar. Itu tidak layak untuk menggunakan dingin yang ekstrim untuk menahan panas yang tinggi, karena itu dapat menyebabkan ledakan. Menggunakan sepotong batu giok hangat adalah yang paling cocok. Kotak batu giok Huo Yuhao yang hangat datang dari Shrek Academy. Dia secara alami mengambil sepotong karet berkobar ini untuk Ma Xiao Tao. Hanya blazing rubber yang bisa memurnikan Evil Phoenix milik Ma Xiao Tao. Bersama dengan Ultimate Ice-nya, dia seharusnya bisa menghilangkan kotoran dan energi jahat di dalam Ultimate Fire-nya. Setelah meletakkan potongan karet berkobar pergi, Huo Yuhao mengabaikan aprikot halus berkobar dan kembali ke abadi sutra halus. Dia berkata, kami akan pergi. Saya hanya mengambil sepotong karet berkobar kali ini dan tidak menyentuh tanaman obat di sini. Jika saya datang ke sini lagi, saya masih bisa mengambil 6 jenis tanaman. Petik 2. Kamu tidak tahu harus berkata apa sekarang. Dia juga tidak berani marah, karena dia takut membuat Huo Yuhao gelisah. Rencana awal Huo Yuhao adalah mengambil 6 jenis ramuan obat untuk rekan senegaranya saat kedua kali dia di sini. Namun, ia segera mengubah rencana ini setelah mendengarkan bagaimana Immortal Sutra halus menggambarkan metode untuk menetralisir racun Tangya. Jika dia tidak mengambil apapun dari tempat ini, itu berarti dia bisa kembali lagi. Selain itu, ramuan obat di tempat ini adalah semua hal berkualitas tinggi. Dia mungkin membutuhkan mereka lain waktu. Bagaimana jika rekan senegaranya terluka, dan membutuhkan ramuan obat khusus? Tidak akan terlambat untuk kembali untuk itu. Mereka semua adalah penguasa jiwa terkuat di antara rekan-rekan mereka. Mereka tidak membutuhkan ramuan obat untuk menjadi lebih kuat. 6 ramuan obat yang ia berhak dapat menjadi penyelamat di masa depan. Setelah mengadopsi pemikiran seperti itu, ia memutuskan untuk hanya pergi dengan sepotong karet berkobar. Setelah Bei Bei mengetahui tentang Kaisar Blue Silver dan menyaksikan keberadaan Dewa Sutra halus, dia merasa sangat baik. Ini berarti bahwa Tang Ya memiliki kesempatan untuk pulih. Apa yang harus dia lakukan selanjutnya adalah menemukan Kaisar Blue Silver, dan kemudian menyelamatkan Tang Ya.
Meskipun itu masih jauh, itu lebih baik daripada tidak memiliki kesempatan sama sekali. Senior tertua, mari kita pergi. Mari kita kembali setelah menemukan Kaisar Blue Silver. Petik 2. Bei Bei mengangguk sebelum membuka alat jiwa tipe terbangnya, yang masih ada di punggungnya. Pada saat ini, dua suara terdengar bersamaan, jangan pergi dulu. Dari dua suara ini, satu jelas milik Delicate Silk Immortal. Suara lainnya terdengar agak dingin, dan itu berasal dari Extreme Chill Ice Spring. Oh, mereka tidak tahan membiarkan kita pergi. Huo Yuhao berbalik ke arah Extreme Chill Ice Spring. Itu adalah tanaman lain yang mengeluarkan suara dingin itu, dan dia telah melihat tanaman ini terakhir kali dia ada di sini. Itu adalah rumput es bintang Anise misterius, yang tumbuh di pusat Ice Spring. The Star Anise Mysterious Ice Grass adalah musuh bebuyutan dengan The Blazing Delicate Apricot. Kamu bisa bicara dulu. Rumput es Anise misterius bintang ini berinisiatif untuk membiarkan Delicate Silk Immortal berbicara terlebih dahulu. Dewa Sutra halus tampaknya bertekad, dan berkata, Huo Yuhao, jangan pergi dulu. Aku punya sesuatu yang lain untukmu. Petik 2. Sangat baik untukku. Huo Yuhao penasaran saat dia datang sebelum dia. Dia berkata, gunakan botol giok untuk menyimpannya sebelum menyegelnya. Saat dia berbicara, jejak kabut merah muda melayang dari kepala bunganya. Huo Yuhao bergegas mengambil botol giok besar setinggi 1 kaki dan membuka gabus. Di bawah kendali Delicate Silk Immortal, kabut merah muda melayang ke arah pembukaan botol sebelum memasukkannya. Perlahan-lahan, benda itu tenggelam. Dari kelihatannya, sepertinya serbuk sari. Dalam beberapa detik, semua kabut ada di dalam botol. Karena botol Huo Yuhao terlalu besar, hanya bagian bawah botol yang mengandung sedikit serbuk sari. Apakah ini serbuk sarimu? Huo Yuhao bertanya pada Dewa Sutra halus. Anda menjawab, ya. Efeknya sama dengan aroma saya. Petik 2. Dengan serbuk sari saya, Anda tidak harus datang kepada saya ketika Anda ingin menyelamatkan seseorang. Selama Anda dapat membujuk Kaisar Blue Silver untuk membantu, Anda akan baik-baik saja. Celupkan jari ke serbuk sari dan jentikkan ke udara. Aroma saya akan bertahan selama 2 jam dalam wilayah 3 meter. Dia takut pada Huo Yuhao dan tidak ingin melihatnya lagi. Dia mentolerir rasa sakit dan mengorbankan serbuk sari sendiri. Huo Yuhao berkata, aku ingat kamu masih memiliki mutiara itu. Jangan berlebihan. Mengapa Anda sangat berbeda dari terakhir kali Anda berada di sini? Aku ingat kamu cukup baik terakhir kali. Anda geram. Huo Yuhao berkata, menjadi terlalu baik akan menyebabkan seseorang tidak dapat melindungi orang yang dicintainya. Saya bisa melupakan mutiara Anda, tetapi beri saya lebih banyak serbuk sari. Saya menggunakannya untuk menyelamatkan seseorang. Anda dapat menganggap ini sebagai cara mengumpulkan perbuatan baik. Petik 2. The Silk Delicate Immortal mentolerir rasa sakit sekali lagi dan melepaskan beberapa serbuk sari lagi, lalu berkata, aku tidak lagi pergi. Ini semua yang saya punya. Petik 2. Oke, terima kasih. Rumput es misterius bintang anis, apa yang Anda inginkan? Setelah menyimpan serbuk sari tambahan, Huo Yuhao memberikan botol itu kepada Bei Bei sebelum beralih ke Star Anise Mysterious Ice Grass. Rumput es dengan dingin menjawab, aku ingin pergi bersamamu. Apa? Huo Yuhao tertegun. Semua tanaman obat lain takut padanya dan menghindarinya. Namun, Ice Grass ini ingin pergi bersamanya. Bukankah ini aneh? Huo Yuhao jadi penasaran ketika dia bertanya, kamu mau pergi denganku? Mengapa? Rumput es menjawab, karena kamu bisa berfusi dengan Ratu Salju dengan cara itu, kamu seharusnya bisa melakukan hal yang sama denganku. Saya adalah binatang jiwa 100.000 tahun. Aku seharusnya bisa membantumu. Ubah aku menjadi bentuk itu juga. Petik 2. Huo Yuhao terkejut saat dia melihat rumput es. Mengapa? Mengapa Anda ingin menjadi roh saya tanpa alasan atau alasan? Petik 2. Rumput es dengan tenang menjawab, saya ingin meninggalkan tempat ini untuk melihat dunia luar. Saya sudah tinggal di tempat ini terlalu lama. Selanjutnya, saya bisa merasakan aura Anda. Bagi saya, ini lebih baik daripada es ini. Petik 2. Hanya karena ini.
Huo Yuhao sedikit ragu. Rumput es berkata, ketika permaisuri salju muncul, dia pernah mengatakan kepada saya bahwa mengikuti Anda dapat memberi saya hidup yang kekal. Saya tidak percaya itu. Namun, kata-katanya sepertinya benar. Binatang dewa menguntungkan mengorbankan dirinya untuk Anda, dan Anda membawa aura sekarang, dan kemampuan Anda telah berkembang begitu cepat. Jika saya tinggal di sini, suatu hari saya akan menjadi obat bagi manusia. Jika saya mengikuti Anda, saya mungkin mencapai kehidupan kekal. Hanya ada kesepian di sini. Apa gunanya bahkan jika aku hidup begitu lama? Saya ingin pergi dengan Anda, tetapi saya tidak akan dihitung di antara 6 jenis herbal yang dapat Anda tinggalkan. Saya melakukan ini atas kemauan saya sendiri. Saya hanya memiliki satu syarat, Anda harus menjaga kesadaran saya. Jika Anda bisa melakukan itu, saya bersumpah bahwa saya akan mengikuti Anda. Petik 2. Huo Yuhao tidak mengharapkan hal seperti ini. Dia telah skemet dan mengancam Immortal Sutra halus sebelumnya, terutama karena dia ingin menemukan metode untuk menyelamatkan Tang Ya. Dia tidak akan dengan mudah menghancurkan tanah harta karun yang ditinggalkan Tang San. Namun, dia tidak menduga Star Anise Mysterious Ice Grace untuk mengambil inisiatif untuk memilihnya, dan bahkan ingin menjadi rohnya. Itu adalah kejutan yang menyenangkan. Semua binatang jiwa berjenis tumbuhan lainnya bingung, terutama Blazing Delicate Apricot. Dia menunjukkan emosinya dengan jelas, dan jelas bahwa dia sedang mengejek Ice Grace. Huo Yuhao melayang dan pergi ke rumput es sebelum berkata, aku bisa mempertahankan kesadaranmu jika kau menyatu denganku. Yang Anda perjuangkan adalah apakah saya akan bisa mengatasi penghalang dunia ini dan menjadi dewa sebelum saya mati. Ini pasti kehidupan abadi yang dibicarakan oleh Ratu Salju. Saya tidak dapat menjamin bahwa saya dapat melakukannya di masa depan. Namun, yang bisa saya jamin adalah bahwa Anda akan melihat banyak hal menarik yang belum pernah Anda lihat di sini jika Anda mengikuti saya, dan kesadaran Anda akan dipertahankan bersama dengan kemampuan Anda. Pikirkan baik-baik, setelah Anda menjadi roh saya, itu setara dengan melepaskan tubuh Anda yang sebenarnya. Tidak ada jalan kembali. Aku sudah memikirkannya. Kamu bisa bersumpah sekarang. Rumput es sangat tabah. Huo Yuhao mengambil napas dalam-dalam sebelum dia mengangguk dan berkata, aku, Huo Yuhao, bersumpah bahwa aku akan melakukan yang terbaik untuk menjaga kesadaran Star Anise Mysterious Ice Grace ketika aku menandatangani kontrak yang sama ini. Tingkat keberhasilannya di atas 90%. Jika aku berbohong, aku akan mati kedinginan dan tidak akan bereinkarnasi. Petik 2. Setelah dia bersumpah, Ice Grace berkata, bagus sekali. Anda dapat memberitahu saya apa yang harus saya lakukan sekarang. Petik 2. Di dalam Ichevi Reihin Yang Well, semua binatang jiwa menyaksikan Huo Yuhao dan Ice Grace. Mereka ingin tahu mengapa rumput es akan memilih untuk menjadi roh Huo Yuhao. Di depan binatang buas ini, Huo Yuhao menjelaskan makna dan efek dari kontrak yang sama yang digunakan untuk bergabung dengan roh. Saya mengerti. Tunggu sebentar. Rumput es melepaskan cahaya biru es, dan lingkaran cahaya mulai perlahan-lahan melonjak ke atas dari tanah tempat dia berakar. Secara bertahap, mereka berubah menjadi cincin cahaya biru es. Daun adas bintang yang sudah sangat indah perlahan berubah menjadi kristal biru yang sangat menarik. Di tengah-tengah lampu berkedip yang megah, kristal biru ini tampak seperti karya seni yang sempurna. Dia gila. Dia benar-benar ingin menyerahkan segalanya untuk mengikuti manusia. Star Anise gila. Aprikot halus berkobar itu mengomel. Kepala bunga The Delicate Silk Immortal juga sepenuhnya terbuka saat dia merasakan apa yang dilakukan Star Anise Mysterious Ice Grace. Tidak butuh waktu lama bagi entitas kristal berbentuk berlian untuk perlahan bangkit dari inti Ice Grace. Dua ujung dan sisi dari entitas kristal ini sangat jelas. Namun, ada garis rijelin di setiap sudut pusat entitas kristal ini. Tentu saja, itu membuat setiap sudut memiliki dua tips. Ada total 8 sudut, itulah sebabnya rumput es ini disebut rumput es misterius Star Anise. Bahkan produk khusus yang dibentuknya memiliki 8 sudut. Ketika entitas kristal ini muncul, niat dingin yang sangat murni mulai menyebar. Bahkan Huo Yuhao hanya bisa menggigil ketika merasakan hawa dingin ini.